Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar bersama Ibu Fenty dengan materi sosiologi rancangan penelitian sosial. Mari kita simak. Sejak masih bayi, manusia secara kodrati memiliki hasrat ingin tahu. Dorongan rasa keingintahuan seorang anak membangkitkan berbagai pertanyaan dari dalam dirinya. Perkembangan pola pikir yang semakin baik membuat hasrat ingin tahu semakin besar pula. Penalaran adalah suatu proses berpikir untuk memperoleh kesimpulan yang logis berdasarkan fakta yang relevan sehingga manusia mampu menemukan pengetahuan yang benar. Banyak fakta sosial yang kita temui di masyarakat, contohnya pengaruh modernisasi terhadap masyarakat kelas menengah di Jakarta dan pengaruh interaksi sosial terhadap prestasi belajar anak. Berikut adalah ciri-ciri penalaran, logis dan analitis. Dua jenis penalaran yang sangat penting dalam penelitian. Yang pertama, deduksi. Berpikir deduksi adalah proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang lebih khusus. Yang kedua, induksi. Berbeda dengan deduksi, induksi merupakan metode pemikiran yang bertolak dari peristiwa khusus untuk menentukan hukum umum. Yang ketiga, gabungan induksi dan deduksi. Argumen ini dibangun dengan menggabungkan proses penalaran induksi dan deduksi secara berurutan. Pendapat para ahli tentang penelitian. Menurut Marzuki, penelitian adalah suatu usaha untuk mengumpulkan, mencari, dan menganalisis fakta-fakta mengenai suatu masalah. Kedua, menurut Supranto, penelitian dari suatu bidang ilmu pengetahuan adalah kegiatan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis. Ketiga, menurut Sutrisno Hadi, penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan sesuatu, mengisi kekosongan atau kekurangan, mengembangkan atau memperluas, dan menggali lebih dalam apa yang telah ada, serta menguji kebenarannya terhadap apa yang sudah ada, tetapi masih diragukan kebenarannya. Kesimpulan dari definisi penelitian adalah usaha untuk menarik kesimpulan yang dapat dipercaya kebenarannya yang dilakukan dengan sadar dan teliti menurut prosedur ilmiah tertentu. Adapun definisi lain bahwa penelitian adalah aktivitas ilmiah yang menggunakan metode ilmiah logis dan sistematis untuk menguji satu atau beberapa hipotesis terhadap satu atau beberapa masalah di dalam dunia empiris melalui pengumpulan data atau data collecting. Kegunaan penelitian. Ditinjau dari kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian merupakan alat utama yang digunakan manusia untuk melakukan. Yang pertama adalah memperkuat ilmu pengetahuan, yang kedua membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan, karena pengetahuan tidak akan bertambah maju tanpa adanya penelitian. 3 syarat penelitian. Dalam mengadakan penelitian ada 3 syarat penting. Yang pertama, sistematis. Penelitian dilaksanakan menurut pola tertentu dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks hingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang kedua, terencana. Penelitian dilaksanakan secara sengaja dengan langkah-langkah pelaksanaannya sudah dipikirkan sebelumnya. Ketiga, mengikuti prosedur ilmiah mulai dari awal sampai akhir kegiatan. Penelitian dilakukan menurut cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu prinsip memperoleh ilmu pengetahuan. Berikut ini adalah cara berpikir yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Pertama, skeptis. Peneliti harus selalu menanyakan bukti atau fakta yang dapat mendukung suatu pernyataan. Ia tidak boleh percaya begitu saja pada suatu hal tanpa adanya penjelasan atau bukti-bukti yang masuk akal. Kedua, analitis. Peneliti harus selalu menganalisis setiap pernyataan atau persoalan yang dihadapi. Ketiga, kritis. Peneliti harus selalu mendasarkan pikiran dan pendapatnya pada logika serta menimbang berbagai hal secara objektif berdasarkan data dan analisis akal sehat. Keempat,
keempat, jujur. Seorang peneliti tidak memasukkan keinginannya sendiri ke dalam data. Kelima, terbuka. Seorang peneliti bersedia memberikan bukti penelitian dan siap menerima pendapat pihak lain tentang hasil penelitiannya. Berikut ada beberapa sikap yang diharapkan ada dalam diri seorang peneliti. Yang pertama, objektif, di mana seseorang peneliti harus dapat memisahkan perasaan pribadinya dengan fakta. Untuk menghasilkan penelitian yang baik, seorang peneliti harus bekerja sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan dan tidak memasukkan perasaan pribadinya yang sifatnya subjektif. Kedua, kompeten. Seseorang peneliti yang baik memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan metode dan teknik penelitian tertentu. Ketiga, faktual. Seorang peneliti harus bekerja. Terima kasih, sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum.